Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Molecular Virology and Immunology of HIV Infection atau Virologi Molekuler dan Imunologi dari Infeksi HIV. Presentasi ini disusun guna memenuhi nilai ujian akhir semester 4 dari jurusan S1 Farmasi kelas 21A2. Pertama, saya sajikan mengenai abstrak dari jurnal yang saya ambil. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rima Febriani, nomor induk mahasiswa 210209089 dari program studi S1 Farmasi, mata kuliah Imunologi dan Virologi, dosen pengampu Ibu Bangkit Rizka Permata, S Farm and Farm. Pendahuluan. Peningkatan frekuensi infeksi yang terjadi pada pasien dengan imunodefisiensi primer dan sekunder memberikan bukti langsung tentang peran penting sistem kekebalan dalam pengendalian agen infeksius. HIV adalah musuh khusus karena target utamanya adalah sistem kekebalan itu sendiri, membuat inangnya tidak dapat mengendalikan virus dan pada saat yang sama lebih rentan terhadap infeksi oleh patogen lain. Kemajuan besar menuju pemahaman tentang patogenesis dan pengendalian infeksi HIV telah dibuat sejak HIV pertama. Pada gambar dijelaskan, HIV adalah lentivirus dari keluarga retrovirus yang secara khas memiliki genom RNA yang terkandung dalam kapsid dan selubung lipid. Inti HIV terdiri dari 3 protein struktural, P24, P16, dan P9. Protein P24 membentuk kapsid yang membungkus 2 untai RNA genomik dan enzim virus. Protein matriks, GP16, berlabuh ke permukaan internal selubung. P9 adalah protein nukleokapsid yang tidak terikat secara kovalen dengan RNA virus. Di bawah ini dijelaskan mengenai mekanisme replikasi virus. Yang pertama, HIV memasuki limfosit dan monosit melalui pengakuan serumpun dari glikoprotein. Interaksi protein ini menginduksi pengikatan virus GP41 menjadi heparan sulfat pada membran plasma inang ini memicu fusi amplovirus dan pelepasan kapsid ke dalam sitoplasma. Kemudian, segera setelah masuk, kapsid virus melepaskan genom RNA virus dan proteksi virus ke dalam sitoplasma. cDNA virus terintegrasi secara acak ke dalam genom sel inang dalam reaksi kucing yang dianalisis oleh enzim integrase virus. Setelah integrasi, faktor transkripsi seluler mampu untuk mengaktifkan transkripsi gen virus, menghasilkan tingkat rendah pendek transkrip mRNA di sambung ganda. Penghambatan TAT atau REF secara signifikan merusak replikasi HIV. Beberapa terapi gen strategi untuk menghambat dua fungsi ini telah diuji vitro dengan keberhasilan relatif 27,28. Imunologi molekul. Infeksi HIV menginduksi disfungsi kekebalan yang mendalam dengan kelainan pada setiap lengan sistem kekebalan. Studi tentang non-progresor jangka panjang atau pasien terinfeksi HIV yang asimptomatik dan memiliki jumlah sel TCD4+ normal tanpa pengobatan telah mengungkapkan bahwa beberapa mekanisme kekebalan penting dalam mengendalikan infeksi HIV. Mekanisme tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan produksi sitokin tipe TH1 seperti IL-2 dan IFN gamma. 2. Proliferatif sel TCD4+, spesifik HIV response dan aktivitas sel T CD8+ sitotoksik. Dan yang ketiga, peningkatan sintesis faktor penekanan sel T CD8+ dan gamma chemokine. HIV memiliki beberapa strategi yang melekat yang digunakan untuk menghindari respon imun yang kuat ini dan terus bereplikasi. Kemudian, mengenai respon imun humoral. HIV tidak bereplikasi di sel B tetapi menghasilkan darah disfunggal sel B. Pasien yang terinfeksi HIV hadir dengan herplasia sel kompleks imun yang bermutasi, peningkatan Abbott, dan hipergamma-globulinimis polka dengan kira-kira 20% spesifik. HIV mengaktifkan komplement melalui hati dan jalur klasik sebesar 44,45 meskipun komplement cadalan dengan pada permukaan sinus, ada fungsi yang buruk komplement kompleks serangan membran CS sampai
C8, HIV dapat menginfeksi sel menggunakan reseptor komplement. Eksperimen pada primata telah menunjukkan transfer antibodi spesifik HIV secara pasti mungkin berguna sebagai perlindungan melawan infeksi HIV, dan IgG3 tampaknya memiliki lebih banyak potensi penetralisir daripada IgG1. Respon imun seluler. HIV menginduksi kekebalan seluler yang kuat dan efisien. Namun, infeksi tersebut hanya dapat dikendalikan sebagian. Kontradiksi yang tampak ini dapat dijelaskan dengan beberapa mekanisme penghindaran kekebalan virus. HIV latensi provirus reservoir sekuestrasi, pergantian virus regangan dari R5 ke X4, down regulasi molecules MHC, dan mutasi epitope protein virus. Penurunan jumlah limfosit total dan jumlah serta presentase sel T CD14 merupakan penanda perkembangan penyakit HIV pada anak dan dewasa. Sel T CD14 juga dikenal sebagai sel T pembantu karena mereka menghasilkan sitokin dan berinteraksi dengan sel kekebalan lain untuk mengatur respon imun. 54-56 sebelum penurunan jumlah sel T. Kemudian, di sini ada beberapa antigen leukosit manusia pada infeksi HIV. Yang pertama adalah sitokin, yang kedua adalah kemokin. Untuk sitokin, perkembangan penyakit dikaitkan dengan peralihan respon sitokin dari TH1 ke TH2. Sitokin TH1 membantu menginduksi respon seluler yang kuat yang bertanggung jawab untuk pengendalian awal viremia. Faktor penghambat leukemia menghambat replikasi HIV-1 dan meningkatkan lebih sering pada plasenta ibu yang tidak menularkan HIV-1, mendukung persistensi HIV melalui penghambatan apoptosi pada limfosit. Yang kedua, untuk kemokin, penggunaan terapeutik kemokin untuk menghambat masuknya virus HIV saat ini sedang diuji, meskipun tampaknya diperlukan konsentrasi yang besar untuk menghasilkan efek penghambatan yang signifikan. Pada saat ini akan dijelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Di sini sudah ada tabel ya teman-teman. Ini tabelnya berisi dari beberapa vaksin yang digunakan. Ini ada tulisannya mengenai penulis, tahun, strategi antigen, dan juga komentar. Jadi di sini ada beberapa vaksin yang digunakan untuk mengatasi virus HIV dan beberapa komentar mengenai vaksin tersebut. Untuk strategi pengembangan vaksinnya, itu vaksin adenoviral dan virus polio telah digunakan untuk merangsang sistem kekebalan mukosa melalui imunisasi hidung dan mulut, masing-masing dengan perlindungan sedang terhadap tantangan vagina pada kera dan induksi mukosa sistemik. Jadi kita menggunakan kera untuk sampelnya. Kemudian pada tabel dijelaskan di bawah yang pertama, vaksin HIV telah diuji dan uji coba fase 1, kemudian terbukti aman meskipun hanya tingkat sedang. Untuk yang kedua, vaksin Sanarivox yang membawa ENF, GAG, dan Pol epitope telah terbukti menginduksi respon yang bertahan hingga 9 bulan pada subjek yang tidak terinfeksi. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan vaksin DNA. Di vaksin DNA itu menawarkan keuntungan biaya rendah, teman-teman. Kemudian kesederhanaan dan persyaratan penyimpanan yang lebih sedikit juga. Untuk beberapa vaksin kandidat telah mengalami uji coba fase 1. Beberapa strategi sedang diuji termasuk pemberian plasmid pengkode sitokin atau sekuens DNA imunostimulan. Pada slide ini, mengenai kesimpulan, kemajuan dalam virologi molekuler dan imunologi telah mengungkapkan pentingnya respon imun seluler dalam pengendalian infeksi HIV, teman-teman. Kehadiran sel T CD8+ sitotoksik anti-HIV berkorelasi dengan penurunan viremia meskipun sel T CD4+ spesifik HIV diperlukan untuk mempertahankan respons yang efisien. Upaya saat ini untuk mengembangkan vaksin anti-HIV ditujukan untuk memunculkan tanggapan seluler yang serupa selain tanggapan antibodi. Beberapa masalah kritis masih belum terselesaikan, termasuk pengaruh faktor genetik dalam resistensi terhadap infeksi, peran kemokin, dan persistensi reservoir virus. Ini adalah beberapa referensi yang penulis gunakan dan saya gunakan sebagai acuan dalam penyusunan review jurnal. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.